Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Baik, sebelum saya memulai, saya akan mengingatkan kembali untuk WA yang pernah saya sampaikan di WA Group ya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Helmi, Pak Helmi ya, Helmi Pantaruna. Dan untuk semester genap ini saya akan mengasuh mata kuliah perpajakan ya untuk kelas 642E01 ya. Oke. Saya akan mengulangi lagi hal-hal yang harus kalian perhatikan di dalam pembelajaran kita ya untuk mata kuliah ini. Ya, pertama adalah kuliah semester ini kita akan lakukan secara online. Ya, jadi ada beberapa yang bertanya apakah kita online, kita offline? Tidak ya. Jadi kita akan melakukan kuliah perpajakan ini secara online karena kebetulan materi mata kuliah perpajakan ini lebih bersifat teori, jadi bukan praktek. Jadi dia lebih banyak ke online. Ya. Dan untuk mata kuliah perdana ini saya akan melakukannya melalui Zoom meeting, ya seperti yang sekarang kita lakukan. Dan Zoom ini akan dijalankan sebanyak 4 kali ya. Jadi mata kuliah pertemuan ke-1, ke-7, ke-9, dan ke-13. Ya. Dan untuk selanjutnya nanti akan saya kirimkan video untuk pertemuan kedua dan seterusnya. Jadi video pembelajaran ya yang akan kalian simak dan setelah itu nanti akan kalian coba untuk melakukan jawaban atau memberikan jawaban di kolom komentar atau diskusi karena nanti akan ada pertanyaan dari saya dan juga di kolom soal latihan. Ya. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa diwajibkan subscribe di channel YouTube saya. Ya, ini maksudnya apa? Ya karena kebanyakan materi yang saya sudah bawakan atau saya presentasikan itu ada saya masukkan ke dalam YouTube supaya tidak berulang. Jadi nanti untuk video-video pembelajaran itu nanti akan saya posting di situ, ya sehingga kalian cukup nanti melihat di situ, ya di pertemuan keberapa, ya. Dan setelah itu nanti akan kalian simak dari video itu. Ya. Ya, jadi saya berharap kalian bisa mengikuti melalui channel YouTube ya. Channel YouTube saya sudah saya share ya di WA Group ya. Kemudian ketiga, sebelum kuliah dimulai, mahasiswa diwajibkan absen dulu ya. Jadi sebelum kalian mulai, saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk melakukan absen di e-learning, di MyBest. Ya. Kemudian di WA Group ini juga ada backup, jadi silakan kalian juga melakukan backup absen di situ. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang miss, nanti saya bisa lakukan koreksi. Ya. Terus yang keempat adalah apabila ada yang berhalangan hadir, mohon diberitahukan ke saya via Japri. Ya. Jadi melalui WA, kalian bisa Japri saya, apa yang menyebabkan tidak hadir, ya nanti saya akan bisa pertimbangkan. Ya. Terus yang kelima, selama 1 semester ini akan ada 16 latihan soal. Jadi setiap perkuliahan selesai, kemudian ada soal yang akan saya posting di e-learning MyBest, dan di situ kalian akan kerjakan. Waktunya adalah 1 minggu ya. Jadi lewat dari 1 minggu kalau kalian tidak kirim nanti saya tidak akan nilai. Jadi saya lewatkan ya. Dan ini akan mempengaruhi ke nilai tugas. Dan ini akan ada sebanyak 16 kali sebanyak 16 pertemuan. Nah, untuk nilai tugas berikutnya ada tambahan ya. Ini yang poin ke-6. Jadi silakan menjawab pertanyaan di kolom MyBest ya. Ada kolom diskusi, di situ kalian bisa jawab pertanyaan saya, itu nanti akan menambah nilai kalian. Nah, yang ketujuh ini yang penting nih. Ini saya lihat pada tidak buka kamera ya. Jadi pada saat kuliah melalui Zoom, ya, mohon kamera diaktifkan karena akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Ya. Jadi kalau kalian tidak buka, nanti saya tidak akan memberikan nilai. Ya. Jadi silakan dibuka kameranya. Ya.
kan kita hanya pertemuan hanya beberapa kali melalui Zoom ya. Jadi saya paling tidak bisa tahulah wajah-wajahnya ya. Nanti kita akan ada perkenalan habis ini. Ya. Terus nanti untuk kuliah melalui video ya, poin ke-7, saya minta benar-benar materi kuliah itu disimak. Kenapa? Supaya kalian itu mengerti dan tujuan kuliahnya itu tercapai. Percuma kuliah kalau kita nggak ngerti ya. Makanya kenapa saya berikan video supaya kalian paham ya. Kalau sekedar membaca dari slide-slide aja mungkin kalian nggak ngerti ya, dan terus menjawab soal, terus kalian nggak ngedapetin ilmu. Jadi saya harap kalian bisa itu mengikuti videonya ya. Ya, memang saya tadinya inginnya kalau kita benar-benar kita lakukan melalui Zoom ini, jadi lebih efektif dan lebih komunikatif. Ya. Kalau lewat video kan kalian hanya bisa ngedengerin, bisa ngeliat, tapi tidak bisa nanya-nanya gitu kan. Nah, kalau Zoom ini mungkin ada waktu untuk bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ya. Nah itu adalah poin-poin yang saya harapkan ada di semester ini, perkuliahan pajak di semester ini. Oke, ya saya lanjutkan. Sekarang saya akan membuka untuk perkenalan ya. Mungkin saya akan perkenalkan diri saya dulu ya. Saya share screen sebentar. Sorry ya, salah saya. Salah. Keren. Oke. Jadi ini mata kuliahnya ya, dan di sini ini nama saya ya. Selanjutnya adalah ya, ini data-data saya ya, mungkin kalian bisa lihat ya. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi UI, sudah lama ya, tahun 1995 ya, dari accounting ya, tahun 89 ya saya masuk pertama kali. Kemudian saya melanjutkan lagi di S2 di International Business School, sekolah bisnis yang ya itu di IPMI ya. Itu dari tahun 2010 sampai 2013. Kemudian saya sekarang memiliki sertifikasi atau sertifikat untuk mendirikan kantor akuntan yang namanya Charter Accountant ya, dan akuntan berpraktek ini dari Kementerian Keuangan. Saat ini saya memiliki kantor jasa akuntan ya, KJA Yusuf Helmi dan rekan ya, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Dan ini pengalaman kerja saya sebelumnya ya. Ya dari tahun 2016 sampai di 2018 ini terakhir saya di Nippon Paint Authority Indonesia sebagai financial controller ya. Kemudian tahun 2013 sampai 2015 saya pernah di PT Regenesis Indonesia sebagai finance manager. Ini alat-alat estetis ya, kalau Regenesis. Kalau Nippon Paint kalian sudah tahu cat ya. Nah, kalau di Maret 2011 sampai 2013 saya di Dentsply Indonesia perusahaan Amerika sebagai Head of Finance and HR ya. Kemudian di 2008 sampai 2011 pernah di Sinarmas Group ya sebagai Tax Supervisor ya. Dan 2005 sampai 2008 pernah di Nuskin Enterprise, ini perusahaan multinasional juga ya, yang membawahi alat-alat produk kesehatan juga namanya Nuskin. Mungkin kalian pernah dengar ya sebagai Finance and Accounting Supervisor. Ya. Pernah juga di BMW mobil otomotif sebagai Accounting and Tax Manager, dan sebelumnya awal-awal saya di Mitsubishi Chemical ya sebagai Finance and Accounting Staff. Ya. Pernah juga menjadi junior auditor waktu itu ya di awal-awal saya lulus kuliah. Itu beberapa biodata. Kalau untuk training dan seminar saya pernah macam-macam ya, pajak, keuangan, ya ini pernah di Singapura. Karena saya banyak kerja di perusahaan asing, jadi saya tugas-tugasnya banyak di luar negeri gitu ya. Ada di Singapura, ada di Hong Kong, ya ada di Thailand, ya, jadi keliling. Ya itu kesempatan yang tidak bisa kita sia-siakan kalau kita bekerja di perusahaan asing. Kita pasti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman. Nah, ini adalah training yang pernah saya lakukan yaitu di Hong Kong ya,
Itu training AX implementation, itu semacam Microsoft Dynamics, jadi semacam alat untuk accounting system, tapi yang menggunakan Microsoft. Ya. Kemudian mengikuti financial controller di Singapura, ya, dan juga di Hong Kong, ya, sama seperti yang tadi ya saya bilang. Nah, untuk pajak sendiri saya pernah mengikuti TSAK 46 di Tax Accounting, ya, ini pajak tangguhan namanya. Tahun 2006 udah lama. Kemudian pernah juga kalau untuk pajak itu mengikuti International Tax Conference, itu yang melakukan adalah BMW yang ada di Inggris. Jadi waktu itu kita ada dilakukannya di Oxford di United Kingdom tahun 2002. Dan ini adalah TSAK 55, ini juga mengenai accounting juga ya. Terus tax update seminar perpajakan, ya. Itu saya banyak ikuti. Ya. Nah, ini konteks saya, nanti kalau ada soal, kalian mungkin dikirim ke email saya ini ya, bisa kalian catat ya. Dan ini adalah nomor handphone saya, WA ya. Dan ini adalah channel YouTube saya yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misalnya kalian ada perkuliahan ya, video perkuliahan ini nanti akan saya posting di sini ya. Termasuk hari ini ya. Kita kan kuliah. Nanti kalau ada yang telat-telat nggak selalu ngikutin, ini nanti jangan khawatir, ada rekamannya, nanti akan saya kirim videonya. Nah, sekarang saya ingin beberapa dari kalian ya untuk berkenalan dengan saya. Ya, mungkin saya ambil 5 orang ya, atau 6 ya, nanti kita lihat. Tolong sebutkan nama, asal SMA, SMK-nya di mana, ya. Kemudian di mana alamat tinggalnya, ya. Kemudian moto hidupnya, visi misi, cita-citanya apa yang diharapkan dari kuliah ini. Oke, saya panggil pertama dari Askala Ila. Silakan Askala Ila, dibuka videonya, kemudian silakan berkenalan ya. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aska Laila Yuldani. Ya. Asal SMK-nya di SMK Multikom Depok. Oke. Alamatnya di Jalan Milan Raya nomor 1A Kota Depok. Lingkungan Cipayung. Ayo, ya. Kemudian apa cita-cita, visi misi hidupnya, moto hidupnya? Cita-cita saya jadi bisnismen. Oke, usaha ya. Kemudian apa yang diharapkan dari kuliah? Ini ya? Kuliah pajak ini apa nih? Ya, semoga saya bisa lebih ngerti aja. Soalnya semester 1 kemarin saya masih belum terlalu namanya? Belum terlalu. Oh, pernah. Oh, kamu pernah ikut kuliah pajak? Belum, Pak. Oh, belum. Maksudnya semester 1 belum, masih main-main gitu. Oh, belum mengerti ya. Oke. Iya. Oke, ya. Ya, Semester 2 makanya nanti ya tetap ikut ya. Oke, yang penting rajin aja ikut kuliahnya ya. Iya, Pak. Oke, kalau ada video-video dari saya, kalau misalnya tidak melalui Zoom, silakan disimak ya, dengerin ya. Iya, Pak. Selanjutnya coba Adifa Siti Zainah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Adifa Siti Zainah Firdaus. Rumah saya di Jati Jajar. SMA saya berasal dari SMA Negeri 3 Depok. Apa lagi ya tadi? Cita-cita, visi misinya apa? Visi misi saya mungkin kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Terus kalau harapan untuk kuliah ini tuh buat bisa bermanfaat buat nanti kerja. Oke, Siti, sinyalnya sempat hilang. Ya, oke, makasih Siti ya. Selanjutnya coba Dimas Prayoga. Dimas, ada Dimas? Iya, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Prayoga. Rumah saya di Jalan Rebab 4, Depok 2. Asal sekolah saya di SMK BKRI 1 Depok. Kalau cita-cita saya pengen jadi pengusaha, Pak. Ya. Kemudian harapannya dengan kuliah ini gimana?
harapan saya semoga saya bisa memahami pelajaran yang Bapak kasih. Baik, terima kasih ya, Mas. Kemudian saya Oke, coba Mas Pak. Zidan Rizky, silakan. Zidan di unmute speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Rifki Darmawan. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Depok. Tinggalnya di mana Kalau nih cita-cita saya, alamatnya Jalan Cagar Alam Depok, Pak. Cagar Alam Depok. Oke. Kemudian Ya, cita-cita. kalau untuk cita-cita mungkin jadi pengusaha juga, Pak. Kemudian apa ininya harapannya kuliah ini terhadap perkuliahan ini? Ya, harapannya ilmu-ilmu dari kuliah-kuliah yang para dosen sampaikan itu berguna buat masa depan saya, Pak. Ya, makasih ya Zidan. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Selanjutnya sekarang Jessica. Jessica apa Jessica? Silakan Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica. Alamat saya di Jalan Manggar 3, Jagakarsa. Cita-cita saya pengen jadi pengusaha, Pak. Kalau untuk visi misi, saya pengen nanti ke depannya saya bisa mempekerjakan orang-orang. Jadi saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau untuk kuliah saya nanti ke depannya, saya pengen lebih produktif, Pak. Saya lebih pengen, saya pengen sibuk sama apa yang saya kerjakan gitu. Oke, bagus ya. Iya, mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, makasih. Ya. Coba sekarang Ragita Ardelia. Silakan Ragita. Ya. Halo, suaranya belum? Suaranya nggak terdengar ya, Ragita? Halo, selamat siang, Pak. Ya, oke, silakan. Saya suaranya Ya. pakai handphone ya, Pak? Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Ragita Ardelia. Ya, siang. Saya asal MKPGRI 1 Depok. Tinggalnya di? Alamat saya di Jalan Haji Hamad, Cilodong, Depok. Kemudian, apa cita-cita keinginannya? Cita saya juga, Pak. Gimana, kurang jelas? Cita-cita saya jadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, Pak. Oke, bagus. Ya, kemudian harapannya di perkuliahan ini? Harapan saya, semoga saya bisa cepat paham di mata pelajaran yang Bapak ajar. Ya. Terus semoga ilmu yang saya pelajari juga bisa berguna buat orang lain dan berguna buat pekerjaan saya di masa depan nanti. Ya, bagus. Semoga tercapai ya cita-citanya. Oke, ya. Ini yang nggak buka kamera nih, coba Fahmi Nasir, silakan Fahmi. Di open kamera, unmute suaranya. Fahmi. Wah, ini ditinggalin aja nih handphonenya ini kalau gitu. Oke, Farhan Bagas, silakan Farhan. Ya, Farhan. Maaf Pak, sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya Farhan Bagas Saputra. Saya asal sekolah SMK Taruna Bakti Depok. Oke. Terus tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jalan Raya Gasalam. Kemudian apa cita-citanya, harapan, moto?
cita-cita saya menjadi pengusaha Pak yang sukses Pak. Amin. Ya, oke. Amin. Kemudian harapannya terhadap kuliah ini apa? Semoga materi yang Bapak dan dosen-dosen lain jelaskan berguna buat saya dan buat pekerjaan saya nantinya Pak. Amin. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau kita kenalan semua 45 mahasiswa bisa habis waktunya. Jadi kalian bisa kenal ya melalui grup kalian sendiri ya, dan juga bisa apa namanya kalau nanti sudah mulai offline. Ada yang udah offline belum di sini? Kalau udah ada yang offline ya bisa ketemu kan? Ya. Baik, saya akan mulai materinya ya dari saya. Nanti saya coba share screen silabus dulu ya, kita lihat. Ya, jadi materi silabus ya. Kalau kalian tahu silabus itu adalah pokok-pokok apa aja yang harus kalian pelajari di mata kuliah perpajakan ini ya. Jadi kode mata kuliah kita ini adalah 216 ya. Dan di sini kalian bisa lihat kita 3 SKS ya. Sebenarnya 2 ya, ini di sini 3 ya. Saya langsung masuk ke ininya aja. Ke apa aja yang akan kita pelajari di kuliah ini ya. Nah, di sini kalian awal-awal nanti akan mempelajari dasar-dasar perpajakan ya. Apa itu pajak, kenapa harus ada pajak ya. Apa itu fungsi-fungsi pajak ya. Ini nanti pertama kali akan dimulai di sini ya. Baru nanti masuk ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Dan nanti berikutnya kita akan mempelajari pajak penghasilan pasal 21 ya. Jadi kalau misalnya kalian yang ada yang sudah bekerja ya, pasti kan nanti sudah dapat gaji ya. Nah, itu nanti dipotong gajinya. Nah, ini nanti dihitung di sini di PPh pasal 21. Nah, kemudian nanti ada lagi pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Kalau pajak penghasilan pasal 22 ini mengenai impor barang ya. Kemudian kalau pasal 23 ini mengenai jasa ya. Jasa sewa, ya, jasa apapun ya yang berhubungan dengan jasa, nah nanti akan dipotong pajaknya. Nah, ini di pajak pasal 23. Nah, kemudian berikutnya nanti akan mempelajari yang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Ya, ini nanti biasanya berhubungan dengan pajak final namanya ya. Itu bisa koperasi, terus pajak-pajak untuk UKM itu di sini ya. Nah, kemudian nanti setelah kita UTS, kita akan masuk ke pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya, di sini nanti kalian akan mempelajari apa yang disebut dengan pajak konsumsi, karena PPN ini melekat pada harga barang. Ya. Baru nanti berikutnya akan mempelajari pajak daerah, ya seperti apa yang ada di daerah kita pajaknya. Ada pajak provinsi, seperti bayar kendaraan, STNK, nah itu adalah pajak-pajak daerah. Ya. Nah, kalau pajak bumi dan bangunan mungkin ada yang sudah tahu ya, ini pajak kalau kita punya tempat tinggal, kita punya tanah dan rumah. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar mengenai BPHTB ya, ini singkatan dari Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya tanah dijual ataupun punya rumah dijual nanti ada pajaknya ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari di materi terakhir. Dan ada nanti yang paling terakhir adalah bea materai ya. Jadi kalau kalian lihat ada materai-materai itu adalah pajak ya. Terakhir kemarin kan materai kita berubah menjadi 5.000 ya. Nah, ini adalah bukunya. Jadi kalau kalian nanti ingin berminat belajar pajak lebih lanjut ya, ini buku pegangan saya ya, karangan Profesor Matiasmo tahun 2013, perpajakan edisi revisi. Penerbitnya adalah Andi Offset TV. Dan yang lain-lain ini bisa kalian lihat di perpustakaan ya. Ini kalau kalian nanti mau tahu lebih banyak mengenai pajak bisa baca-baca di sini. Ya. Nah, itu adalah materi pustakanya. Ya. Oke, saya mulai aja ya untuk materi pertama. Ya, sebentar. Ya.
Jadi pertemuan pertama ini kita akan mempelajari dasar-dasar perpajakan. Nah, sebenarnya kita mau melihat pajak itu dari sisi apa, ya? Kalau kita ingin mempelajari pajak, itu kita pasti akan melihat bagaimana kondisi negara kita ini. Ya. Kalau kalian lihat Indonesia terutama ya, itu kan saat ini memang lagi benar-benar struggle, ya, terutama dalam memungut pajak dari warga negaranya. Kenapa? Karena kondisi negara kita saat ini memang lagi krisis, ya. Apalagi sejak adanya pandemi di 2 tahun ini, kita lihat banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Ya. Nah, itu kan mempengaruhi juga dari sisi perpajakan. Ya. Karena paling tidak pajak-pajak yang dipungut oleh negara kepada karyawan, kepada orang-orang yang bekerja, itu akan berkurang. Nah, ini akan kita lihat di rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, karena kita kalau ingin melihat bagaimana pajak kita, itu kita melihatnya di RAPBN, ya. Ini kurang A, ya. Ini harusnya RAPBN. Nah, ini kita kasih gambaran bagaimana realisasi penerimaan pajak ya, dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini dalam triliun ya. Ini warna kuning ini target pajak kita ya, kuning. Ya. Ini lihat dari tahun 2014 target kita adalah 1 triliun 72 miliar. Kemudian naik tahun 2015 naik menjadi 1,2 triliun. Ya. Di tahun 2016 targetnya naik lagi menjadi 1,3. Ya, 2017 turun targetnya, 2014 naik 1,4. Nah, kemudian yang biru ini namanya realisasi ya atau actualnya. Bagaimana realisasi dari pajak? Itu selalu di bawah target angkanya. Jadi kalau kalian lihat di sini targetnya tahun 2014 1 triliun 72 miliar ya. Itu pada akhirnya hasilnya hanya tercapai 985 miliar. Jadi tidak sampai 1. Nah, ini berarti kan ini adalah selama ini tidak pernah mencapai target. Jadi kalau kalian lihat ya, selalu di bawah. Kuning selalu di atas, biru di bawah, kuning di atas. Ya, sampai di tahun 2018 pun begini. Target 1,4, realisasi 1,3. Ya. Itu pun sampai tahun 2021 kemarin ya. Nah, data terakhir mungkin belum di-share di sini ya, data pajak terakhir ya. Dari tahun 2021 itu kita tidak mencapai target juga. Ya. Dan selalu targetnya lebih tinggi dari ini. Ya. Nah, ini kondisi yang sekarang terjadi. Ya. Sorry. Wah, ini slide-nya error nih. Kenapa ini? Oke. Mungkin kalian bisa lihat di slide yang ada di kalian ya. Ya, di situ nanti kalian akan lihat ya bahwa kenyataan ini memang sering terjadi ya. Kenapa target pajak kita selalu di bawah dari pada realisasi ya. Itu disebabkan oleh yang namanya ketidakpatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak itu tidak patuh untuk membayar pajak ya. Sehingga apa yang diinikan oleh pemerintah itu tidak berhasil dilakukan. Ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di slide yang berikutnya, kalian akan paham bahwa dari sekian banyak wajib pajak itu mereka tidak seluruhnya melapor ataupun membayar pajak. Nah, begitupun dengan perusahaan. Perusahaan yang begitu banyak di Indonesia itu tidak seluruhnya itu melaporkan pajaknya. Dan itu juga akhirnya yang membuat target pajak kita tidak tercapai. Ini kalau kalian baca di slide itu dia akan ada ya. Bentar ini saya ini dulu, ini mungkin ada kesalahan ya. Screen-nya tidak. Bentar ya, screen-nya ada problem.
Kenapa kesini terus ya? Apakah screen-nya terlihat di sana? Nge-lag, Pak. Maaf, Pak, Nge-lag nge-lag. ya? Nge-lag ya? Oh Iya. ya. Iya, benar. Oke, ntar. Ini ada trouble sistemnya. Oke lah, mungkin saya nggak kasih gambaran screen aja ya. Mungkin saya lihat, kalian bisa lihat materi kalian di slide ya, tapi saya akan jelaskan ya bagaimana yang ada di slide itu. Ya. Ini sepertinya slide-nya ada masalah. Jadi kalau kalian lihat yang ada di slide ya, itu sebenarnya karena target yang tidak tercapai dari pemerintah, akhirnya keluarlah yang kalian suka sering dengar di tahun ini, yang disebut dengan Undang-Undang Harmonisasi Perubahan Pajak, atau Undang-Undang HPP namanya. Nah, di Undang-Undang HPP ini, itu pemerintah melakukan reformasi perpajakan. Jadi pemerintah itu kacau, merasa selama ini kenapa sih nggak pernah nyampe target pajak kita. Nah, akhirnya dia buat reformasi. Nah, di tahun 2022 ini akan diterapkan reformasi pajak. Nah, mulai 1 April nanti, pajak PPN yang kalian biasa tahu itu nilainya tarifnya 10%, itu nanti naik menjadi 11%. Nah, jadi jangan kaget nanti kalau mulai 1 April harga barang naik semua. Kenapa? Karena akan dikenai tarif 11%. Ya, contohnya kalau kalian misalnya beli makanan ya di Indomaret atau di Alfa, yang tadinya 1 botol misalnya Aqua 6.000 ya, itu mungkin 6.000 itu udah komponennya harga asli 5.500 ditambah pajak 10% ya, jadi 6.000. Nah, nanti mungkin harga Aqua nanti bisa menjadi 7.000 atau 8.000 satu botolnya. Itu satu item. Nah, belum nanti item-item yang lain. Ya, jadi itu reformasi yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah, menaikkan harga pajak PPN. Ya. Nah, ada lagi reformasi lagi yang baru ini yang dilakukan oleh pemerintah. Semua warga negara nanti wajib pajak. Nah, dengan cara apa? Selama ini kan orang-orang yang harus lapor pajak itu yang memiliki NPWP. NPWP itu kartu nomor pokok wajib pajak. Nah, sekarang nanti dia tidak berdasarkan NPWP tapi berdasarkan NIK, nomor identitas. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya KTP semua, nah nomor kalian itu nanti tercatat sebagai wajib pajak. Nah, jadi dia kantor pajak itu nanti langsung bisa memeriksa tiap orang berdasarkan nomor induk KTP-nya, NIK-nya. Nah, jadi dari situ reformasi dimulai. Jadi jangan kaget nanti tahu-tahu kalian diterima surat. Suratnya apa isinya? Wah, kalian harus lapor pajak di situ. Ya. Nah, apalagi reformasi yang dilakukan pemerintah di undang-undang pajak yang sekarang ini, ya, itu adalah menaikkan tarif pajak penghasilan. Ya, jadinya dulu tarif pajak penghasilan itu kan dari 5%, 10%, 15, 30 ya. Nah, sekarang ada tarif yang tertinggi namanya 35%. Itu untuk penghasilan di atas 2 miliar per bulan. Nah, jadi orang-orang kaya itu pajaknya nanti makin tinggi. Nah, ya kalau yang penghasilan kita masih di bawah rata-rata ya mungkin nggak akan kena pajak ya, karena batas penghasilan kita yang dikenakan pajak itu adalah 4,5 juta. Ya, kalau masih di bawah 4,5 juta kita tidak kena pajak, tapi di atas 4,5 juta akan kena pajak. Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi dari pajak penghasilan dia rubah, kemudian pajak penjualan, kemudian basis
NPWP dijadikan NIK, ya. Nah, yang sangat baru sekali itu nanti namanya pajak karbon. Nah, itu pajak karbon itu jadi untuk mobil-mobil yang usianya sudah tua, itu nanti kan akan diuji emisi. Kalau asap knalpotnya nanti dia bisa membuat polusi, itu nanti akan kena pajak. Nah, itu yang terbaru itu di undang-undang itu. Jadi artinya di sini pemerintah membatasi mobil-mobil yang sudah tua untuk ada di jalan raya. Bukan aja mobil, ya mungkin motor juga nanti akan seperti itu. Nah, itu yang dikeluarkan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau HPP. Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya, karena itu bukan bagian dari materi, ya, tapi itu adalah update pajak terbaru yang terjadi saat ini. Ya. Nah, yang lain-lain untuk undang-undang yang terbaru ini, yang saya baca itu adalah mengenai program pelaporan sukarela atau PPS. Ini dulu tahun 2015 kita mengenalnya namanya tax amnesty atau pengampunan pajak. Apa itu? Jadi kalau kita memiliki harta itu kalau disembunyikan itu nanti akan ketahuan. Nah, makanya kalau misalnya kalian sudah mulai ngelapor pajak, itu nanti kalian harus laporkan kalian punya rumah berapa, punya mobil berapa, ya, kemudian punya kendaraan lain, ya, entah emas ataupun punya saham, itu harus dilaporin di situ. Nah, pemerintah membuka program pelaporan sukarela ini sampai tanggal 30 Juni. Lewat dari tanggal segitu, kalau misalnya ada yang disembunyikan, itu akan kena tarif 200%. Nah, bayangin, makanya orang berbondong-bondong mengikuti program itu. Jadi nggak boleh ada lagi yang disembunyikan oleh kita. Kalau misalnya kita memiliki harta atau aset. Makanya kalau kita dengar di TV ada Crazy Rich, ada Sultan segala macam, itu jadi inceran oleh orang-orang pajak. Kenapa? Nanti akan dilihat SPT tahunan dia, laporan pajak dia. Benar nggak nih harta dia segini? Kalau dia nggak ngelaporin, siap-siap dia 200%. Dia tarif dia untuk dibayar pajak. Nah, itu namanya program tax amnesty, tapi mereka menyebutnya bukan tax amnesty atau pengampunan pajak, tapi program pengungkapan sukarela harta. Nah, ada lagi yang akan dikecer oleh kantor pajak itu adalah yang memiliki kartu kredit. Ya. Jadi kalau misalnya orang dengan penghasilan, dengan profil yang harusnya gajinya nggak mungkin beli itu, tapi dia tahu-tahu bisa beli, itu dari mana? Nah, itu kan biasanya kita belinya lewat kartu kredit. Ya. Nah, itu nanti juga akan diincer oleh kantor pajak. Karena kantor pajak nanti akan kerjasama dengan bank. Nah, sekarang ini pajak dibekali dengan intelijen untuk bank. Jadi bank itu bisa ngebuka data kita semua. Jadi data-data kita itu akan dilihat. Ya. Dia punya penghasilan berapa, dia punya hutang berapa, dia punya aset berapa. Nah, itu yang nanti akan terjadi. Ya. Nah, itu yang akan terjadi di tahun ini ke depan. Ya. Makanya ini adalah reformasi perpajakan yang benar-benar serius sekarang ini dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utamanya apa? Supaya targetnya tercapai. Ya. Karena target kita selama ini tidak tercapai karena orang banyak yang nggak mau lapor, nggak mau bayar, termasuk perusahaan juga. Ya. Dan itu yang sekarang ini kejadian. Ya. Coba saya share ulang lagi ya filenya, mungkin bisa di share. Oke, nah jadi ini yang bisa saya jelaskan ya mengenai bagaimana target pajak yang sekarang ini ada dilakukan oleh pemerintah. Agak sulit juga ya kalau nggak ada PowerPoint. Baik, mungkin begini saja ya. Kan tadi pagi saya ada juga melakukan perkuliahan dengan kelas sebelah ya, kelas 2F ya. Ini kalian 2E ya. Nah, kebetulan saya ada video yang mendetil mengenai pajak tadi ya.
ada share screen-nya juga ada lengkap di situ. Dan kebetulan kalau materi kuliahnya lebih lengkap, nanti saya kirim ya videonya ya. Nanti kalian bisa simak lagi ya lebih dalam mengenai video itu ya. Jadi teori-teorinya dan penjelasan melalui presentasinya bisa kalian lihat juga di situ. Sama, materinya sama, hanya beda kelas saja. Gitu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah setelah kuliah ini nanti kalian bisa kerjakan soal latihan ya yang ada di e-learning di MyBest ya, dan juga ada di diskusi, kolom diskusi ada pertanyaan saya ya, nanti bisa kalian jawab seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa itu nanti akan mendapatkan poin-poin nilai. Gitu. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan ya, ya ini agak terhambat karena masalah di screen ya nggak bisa di share. Kalau ada yang kalian kurang jelas bisa kalian tanya di sini. Jadi masih materi dasar ya. Jadi materi dasar di sini lebih ke definisi pajak itu apa, fungsi-fungsi pajak itu apa, ya. Sampai nanti jenis-jenis pajak itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada yang kurang jelas mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ega, ya silakan. Silakan Ega. Uang pajak itu yang saya tahu kan untuk pembangunan ya Pak. Betul. Selain dari pembangunan itu apalagi sih Pak? Ya, kan kita ada yang namanya BPJS ya untuk kesehatan, ke dokter, segala macam. Nah, itu sebenarnya uang dari pajak yang dibayar oleh pemerintah ke rumah-rumah sakit. Ya. Sekolah-sekolah negeri, ya, entah SD, SMP, SMA, itu kan mereka kan gratis sekolahnya kan. Ya. Nah itu yang ngebayar untuk ke sekolah-sekolah itu dari mana coba? Itu dari pemerintah. Pemerintah sumbernya dari mana? Dari uang-uang pajak kita. Nah, jadi sebenarnya uang pajak itu hampir sebagian besar modal untuk semuanya di negara kita. Ya, yang lain-lain seperti minyak bumi itu udah mulai berkurang. Ya, kan kita kan punya penghasil minyak bumi ya, ya menjadi minyak untuk bensin, untuk solar dan sebagainya, gas. Nah itu sebenarnya juga sumber pendapatan kita. Tapi sumber pendapatan itu nggak terlalu cukup. Nah, makanya yang menopang pendapatan kita, penerimaan negara kita, itu adalah dari pajak. Nggak ada lain. Semua negara begitu. Nah, kalau nanti nggak cukup, misalnya pengeluarannya lebih besar dari pengeluaran, itu nanti defisit, itu ngutang. Nah, makanya Indonesia ini setiap tahun itu pasti ngutang, pinjem. Dari mana? Dari lembaga-lembaga donor, kreditur, IMF, ya, IDB, Bank Asia, Bank Islam, semua itu diperoleh untuk nutupin defisit yang terjadi untuk membayar itu semua. Ya. Jadi pengeluaran itu tidak hanya bayar itu, termasuk untuk bayar ASN, pegawai negeri sipil yang kerja-kerja di kantor pemerintah, PNS, itu gajinya dari mana? Dari pajak. Ya. Makanya mereka nggak boleh sombong. Yang ngegaji siapa? Yang ngegaji ya kita-kita ini. Uang pajak dari mana? Dari setiap orang yang kerja. Ya, setiap orang yang kerja itu gajinya itu dipotong pajak. Ya. Nah, jadi ya sebenarnya mereka orang-orang yang kerja di kantor pemerintahan itu harusnya mereka tuh jangan terlalu menjadi seorang yang harus dilayani, mereka harusnya yang melayani rakyat, melayani masyarakat, karena mereka tuh digaji oleh kita, orang-orang yang bekerja, rakyat semua. Ya. Begitu ya, Ega. Kira-kira menangkap yang saya bicarakan ini. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, yang lain ada? Yang mungkin pertanyaan di luar yang kita bahas juga nggak apa-apa ya, yang kalian pernah dengar ataupun kalian tahu sedikit-sedikit tapi nggak kurang jelas, bisa ditanyain di sini. Zidan ada yang ditanyain, Zidan. Kelihatannya Zidan tahu nih. Belum tahu Pak apa yang mau ditanya Pak. Oh. Tapi saya sedikit bingung sama yang itu sih Pak, apa namanya? Yang tadi pajak itu diambilnya kayak dari net gitu bukan? Itu berarti nanti seluruh orang itu bayar pajak Pak. Itu perhitungannya nanti dari gimana Pak? Ya, jadi benar ya yang kata kamu tadi. Kalau dulu untuk yang bayar pajak dan lapor pajak itu dari orang-orang yang memiliki NPWP,
NPWP itu kayak kartu ya, nomor pokok wajib pajak. Nah, itu yang punya kewajiban. Sekarang enggak, yang memiliki KTP sekarang. Nah, gimana caranya dia dipotong enggaknya? Pajak itu yang disetor itu adalah penghasilan dia. Nah, pertama dia setiap tahun harus lapor, namanya SPT, ya, surat pemberitahuan tahunan. Nah, laporan itu apa? Dia harus ngelaporin dia tiap tahun kemarin. Nah, ini yang kayak sekarang nih. Setiap orang harus lapor di tanggal 31 Maret ya. Itu namanya SPT PPHOP. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang per orang. Ya, itu batasnya akhir bulan ini. Nah, di situ di form itu yang ditulis apa? Berapa penghasilan dia tahun lalu. Terus dia dapat bonus enggak? Terus dia punya komisi enggak dari mana? Udah itu harta dia berapa? Nah, dari situ nanti dihitung berapa pajak dia gitu. Nah, pertama dari laporan dia dulu. Nah, laporan yang dia tulis itu nggak boleh bohong. Kalau dia misalnya ngelaporinnya punya motor 1, padahal dia punya 5. Nah, itu nanti akan ketahuan. Itu yang saya tadi bilang, harus diungkapkan di tahun ini, sampai tanggal 30 Juni dalam program TTS. Karena kalau lewat dari tahun itu dia nggak ngungkapin, ketahuan, langsung dikalikan 200% dendanya. Gitu. Nah, jadi orang itu yang pertama dicecer adalah penghasilan dia, pendapatan dia berapa. Nah, itu yang dikenain pajak. Begitu sih, Dan. Ya. Gimana, ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Yang lain, ada yang ditanyain lagi? Mungkin ada yang tahu dikit-dikit mengenai pajak, silakan. Ada yang pernah dengar atau apa gitu. Ini semua udah punya NPWP belum ini? Ega udah ada belum NPWP? Punya, Pak. Nah, udah lapor pajak belum tahun ini? Baru bikin bulan kemarin, Pak. Baru banget. Oh, udah lapor. SPT udah? Belum. Oh, belum. Belum. Udah kerja? Sudah. Oh, udah dapat itunya bukti potong pajaknya dari tempat kerjanya. Apa punya perusahaan sendiri? Kayaknya nggak ada pajaknya deh, Pak, di tempat saya kerja. Maksudnya untuk karyawan itu nggak ada. Ya, sebenarnya itu nanti perusahaannya juga akan masalah kalau dia sebenarnya harusnya karyawannya bayar, dia nggak ini. Karena itu tanggung jawab perusahaan itu nanti yang ditanya. Kalau kamunya emang enggak, kamunya cuma lapor aja. Gitu. Udah berapa lama kerja di perusahaan itu? Udah 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. Ya, ya. Ya, Iya. itu tadi, ya, perusahaannya harusnya yang lain semua begitu juga. Lapor pajak nggak? Nggak tahu ya. Yang lain nggak lapor pajak. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Mungkin? Ya. Supaya